Kan kita biasa dulu menganggap angsa itu putih, Pak. Iya. Sampai akhirnya ditemukan angsa hitam Iya. di Australia. Iya. Jadi satu-satunya benua yang punya angsa berwarna hitam tuh di Australia. Ada black swan. Nah, ini kemudian dijadikan apa istilahnya, idiom, kondisi yang punya kemungkinan sangat kecil gitu ya. Tapi ketika dia terjadi dampaknya katastrofik, itu kita sebut namanya black swan. Nah, kondisi krisis batu bara ini adalah fenomena black swan. Karena apa? Karena kita tidak pernah menyangka, Pak, sama sekali batu bara itu bisa setinggi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang tokoh yang merupakan alumnus dari ITB, yaitu Bapak Evi Haryadi. Beliau sekarang adalah Direktur Perencanaan Korporat Perusahaan Listrik Negara. Apa kabar, Pak? Baik, selamat pagi, Pak Bambang. Sehat-sehat selalu, Pak. Ya. Pak Evi Haryadi ini lahir di Jakarta 19 Desember 1969. Meraih gelar sarjana teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung tahun 1993, kemudian menyelesaikan Master Electrical Engineering di Waseda University, Jepang, tahun 1999. Pak Evi Haryadi, mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak kuliah di ITB dan kemudian merintis karir di PLN. Kelihatannya memang sejak awal di PLN sampai posisi saat ini sebagai Direktur Perencanaan Korporat. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Selamat pagi semua pemirsa kanal Inspirasi untuk Bangsa dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang perjalanan, Pak, masuk ITB itu dimulai sebenarnya dari mulai saya masa di SMA dulu. Kebetulan saya SMA di Jakarta, tepatnya di SMA 28 Jakarta, Ragunan. Nah, jadi sejak SMA saya sudah mulai senang masalah elektronika waktu itu. Jadi suka ngoprek-ngoprek elektronika. Dan pada saat itu jurusan elektro jadi dambaan lah saya untuk melanjutkan pendidikan. Dan pada zaman itu elektro yang paling bagus ya paling terkenal jurusannya ITB. Nah, jadi setelah berjuang melewati Sipenmaru waktu itu ya namanya, Sipenmaru. Alhamdulillah akhirnya diterima itu di tahun 88. Pada saat itu pilihannya sebenarnya masih bersaing juga, karena saya juga punya mimpi waktu itu ingin kuliah di luar negeri, Pak. Di zaman itu ada programnya Habibie. Ya. Waktu itu ODP atau sudah STAID ya, saya lupa. Tetapi intinya ada program Habibie dan saya waktu itu selain tertarik dengan elektronika juga tertarik dengan roket gitu. Jadi saya daftar ke 8, Pak.
daftar ke lembaga antariksa dan penerbangan nasional karena tertarik dengan wah Indonesia bisa bikin roket nih kan. Namun karena prosesnya di tengah jalan, saya sudah lulus tahap pertama di 8. Keduluan keluarnya Sipan Maru tadi. Saya masuk ke ITB dan di 8 masih ada proses lagi tahap 2. Jadi saya tinggalkan yang 8 dan mulailah saya kuliah di ITB. Itu masuk di tahun 88, kemudian biasa kita ada tingkat persiapan bersama, dan di sana bergeser minat saya yang tadinya elektronika menjadi minatnya ke power. Masuklah saya ke arus kuat, dulu namanya arus kuat ya, jurusan A, jadi ada 5 jurusan di sana, nah saya masuk ke arus kuat. Alhamdulillah saya bisa lulus tepat waktu, walaupun sempat disibukkan dengan asistensi, jadi asisten dan sebagainya ya, ngisi-ngisi kegiatan. Pas tengah tahun saya selesai dan alhamdulillah bisa cum laude, Pak. Jadi tahun 93 saya kuliah, saya lulus dan mendapat gelar di insinyur di ITB. Nah, di saat itulah di tahun terakhir, tahun 92 itu, saya ikut kerja praktek karena salah satu, ya biasalah kalau zaman dulu kan lalu apa sih yang terkenal dan ini. Saya rencana mau masuk Schlumberger waktu itu, Schlumberger Wireline and Testing. Nah, ikutlah kerja praktek di sana di Wireline and Testing. Setelah dapat wawancara, akhirnya dapat 92 akhir itu, setelah kerja praktek, walaupun sudah dapat semacam rekomendasi, nanti setelah lulus bisa ikut tes lanjutan untuk masuk di Schlumberger, tetapi ternyata nasib berkata lain. Setelah kembali, tiba-tiba ada teman menawari, hari ini ada tawaran beasiswa PLN nih, hari terakhir, kamu mau daftar nggak gitu kan? Nah, tapi akhirnya saya ya sudah, aku temenin deh, gitu. Saya temenin daftar, ya udah saya daftar. Malah saya yang masuk, teman saya nggak masuk. Saya dapat beasiswa waktu itu 7 bulan kemudian saya lulus tuh. Jadi itu hanya dapat beasiswa selama 7 bulan. Saya ingat dulu beasiswanya dapat 75.000 itu dari PLN. Nah, tetapi itu sudah cukup lah zaman itu ya, karena zaman itu kita barangnya masih murah-murah, jadi kita masih bisa hidup. Dan akhirnya saya lulus di bulan Mei tahun 1993, bulan April. Kemudian setelah sebulan saya mendaftarkan ke PLN tahun 93. Nah, tahun 93 di PLN itu pas terjadi proses perubahan itu, Pak, transisi. Ketika PLN dari Perum menjadi Persero, Pak, zaman itu. Nah, karena saya waktu itu ketinggalan reguler, jadi PLN itu ada reguler, zaman itu dimulai bulan Februari ya, penerimaan reguler yang kemudian ada pendidikan, sedangkan saya lapor di bulan Mei, saya dititip dulu. Jadi saya nggak pakai tes, lapor, kamu nanti ikut prajabatannya tahun depan ya gitu. Nah, jadi saya masuk tapi dititip di proyek jaringan tegangan ekstra tinggi. Jadi saya ngurusin pembangunan proyek jaringan, pertama kali masuk itu di jaringan tegangan ekstra tinggi. Nah, tahun 94 saya bergabung dengan prajabatan tahun 94 sama-sama selama kurang lebih 1 tahunan, dan saya sempat OJT di Bali Nusra, Pak. Jadi saya pindah dari
proyek jaringan tegangan ekstra tinggi itu ke PLN Bali Nusra waktu itu, namanya PLN wilayah 11. Wilayah kerjanya dari Bali, Nusa Tenggara, kemudian Timur Barat, dan Timur Timur. Nah, itu sempat saya OJT di Kupang selama 3 bulan, dan yang berkesan adalah ketika saya OJT di Timor Leste, Timur Timur selama 3 bulan, karena pada saat itu pas baru saja terjadi gejolak tahun 1995. Saya pas masuk ke Timur Timur saat itu adalah pada hari di mana ada ultimatum supaya orang di luar, orang Timur Timur diusir gitu. Karena terjadi kerusuhan di Pasar Bekora, saya ingat itu, di Pasar Timur Timur. Tapi saya masuk, saya malah masuk ke sana. Dan yang tidak pernah saya lupa adalah saya hampir kena tembak ketika terjadi pertempuran di Likisa waktu itu, sore-sore. Kejadian peristiwa Likisa. Kebetulan saya baru pulang dari Suai, Timor Gap, dan tidak tahu bahwa daerah tersebut terjadi pertempuran. Nah, alhamdulillah karena kami menggunakan mobil pel lapis, Pak, merah, kuning, biru, walaupun kami tidak menjawab kode IFF, Identification Friend or Foe, kami tidak ikut tembak gitu. Hanya dicegat aja di jalan, dipastikan bahwa ini bukan apa istilahnya, pretilin atau clandestin yang masuk ke kota Dili. Akhirnya kami bisa masuk. Setelah berapa bulan, akhirnya kami bisa kembali ke Denpasar, karena kantor pusatnya waktu itu di Denpasar, di tahun 95. Dan setelah 1 tahun, karena saya merasa pada saat itu proses manajemen di PLN masih belum baik ya, karena baru saja berubah, Pak, dari Perum menjadi Persero, masih banyak penataan, karir segala macam masih kayak urut kacang, dan ya birokrasinya masih banyak. Akhirnya saya mencari beasiswa sendiri. Saya mencari beasiswa sendiri, kemudian saya dapatkan beasiswa dari Indonesian Petroleum, dari INPEX di tahun 96, dan saya minta izin ke kantor pusat untuk bisa mengizinkan saya mengambil S2. Jadi cita-cita tadi yang SMA untuk kuliah di luar negeri akhirnya tercapai juga di tahun 96. Tahun 96 Oktober, saya ingat saya berangkat ke Tokyo. Saat itu modal nekat, karena saya cuma belajar bahasa Jepang 6 bulan. Sampai di Jepang kuliah full bahasa Jepang, jadi saya harus pakai strategi gimana bisa kuliah dengan baik di sana, dengan campuran buku panduan bahasa Inggris dan pendengarkan kuliah, karena alhamdulillah kan lebih banyak kalau di Jepang ini praktek, Pak. Saya ngambil di Core Engineering, jadi lebih banyak research. Kuliah itu hanya sebagai pelengkap, jadi kita bisa menjalani bersama teman-teman satu lab. Kebetulan saya di lab sendirian, orang asing, rekan-rekan semua orang-orang Jepang semua. Dan indahnya di Jepang itu adalah kalau kita sudah masuk ke dalam kelompok, kita udah satu keluarga. Dan ketika sudah satu keluarga, antara sensei, senpai, dan kohai itu sudah menjadi saya semacam satu tubuh gitu. Jadi kalau ada yang kesulitan pasti akan dibantu sampai apapun, karena kelompok itu adalah cerminan dari berhasil atau tidaknya. Jadi semua anggota kelompok kalau ada yang lemah harus dibantu. Yang senior membantu yang junior, yang senior juga dibantu oleh sensei.
Tetapi yang junior harus istilahnya melayani yang senior dan senior melayani sensei. Itu pelajaran yang saya banyak dapat ketika saya kuliah di Jepang. Dan saat itu saya terhindar dari krisis moneter karena tahun 96 sampai 99 saya di Jepang, Pak. Jadi uangnya malah banyak, Pak ya. Nah, ketika kembali malah uangnya banyak, Pak. Iya. Karena rupiahnya langsung apa memburuk kan, dan saya mendapat yen beasiswa dengan yen itu. Tahun 99 saya kembali, dan tahun 2000 di PLN terjadi reformasi pada saat Pak Kuntoro masuk. Kuntoro masuk. Nah, pada saat itu beliau ingin merombak total, karena di PLN saat itu kalau menurut beliau ada kondisi yang kurang baik lah, yang perlu dibuang budaya-budayanya, sehingga beliau membuang satu generasi, Pak. Satu generasi itu beliau buang, sehingga dipilihlah waktu itu yang anak-anak muda menjadi change agent. Nah, jadi saya pulang tahun 99, tahun 2000 saya terjaring sebagai change agentnya Pak Kuntoro. Waktu itu ada 3 kali 24 orang, yang kemudian akhir tahun 2000 saya mendapatkan SK untuk menjadi kepala cabang. Jadi saya baru kerja 99 sampai dengan tahun 2000 terus jadi kepala cabang. Jadi langsung kepala cabang tahun 2001 itu di kepala cabang Solok, dan memang kita diminta untuk melakukan perbaikan-perbaikan khususnya di budaya perusahaan saat itu. Tahun 2001 sampai 2003 saya di Solok, kemudian saya pindah 2003 ke Bali, kembali ke tempat asal saya masuk waktu itu di area pengatur distribusi. Jadi saya menjadi kepala dari control center dari pengaturan distribusi dari 2003 sampai dengan 2006. Dan pada saat itu GM-nya kebetulan juga senior dari TB, Pak, alumni TB, Pak Ngurah Atnyana, dan beliaulah yang banyak membangun apa istilahnya kompetensi dan karir saya. Dan 2006 saya karena saya waktu S2-nya banyak mengambil power system, 2006 saya diminta oleh Pak Nur Pamuji, senior juga dan alumni PW juga, untuk bergabung dengan beliau di unit bidding dan operasi sistem di Gandul waktu itu, untuk membantu sebagai deputy manager atau waktu itu namanya manajer bidang perencanaan operasi. Saya bergabung di 2006 dengan beliau. Beliau waktu itu masih manajer operasi sistem Jawa Bali. Kemudian beliau menjadi GM P3B Jawa Bali di tahun 2008 ya, 2008 dan 2009 saya dipromosi menjadi manajer operasi sistem Sumatera, Pak. P3B Sumatera. Jadi tahun 2009 saya pindah ke Sumatera dan sempat mengalami gempa besar Sumatera itu, Pak, di tahun 2009 di September itu. Dan itu tantangan yang menurut saya juga cukup menarik ketika saya masuk. Jadi ketika saya masuk Sumatera tahun 2009 itu, di hari kedua itu saya harus memutuskan kondisi darurat karena sebulan lagi kondisi puasa. Nah, kemudian waduk Singkarak dan waduk
apa namanya itu yang di atas Maninjau itu debit airnya tinggal 2 cm. Jadi saya harus memutuskan apakah ini tetap dioperasikan tetapi nanti puasa padam atau saya padamkan sekarang supaya Lebaran nggak padam. Akhirnya saya putuskan untuk minta izin ke Pak GM bahwa saya harus madamkan Sumatera waktu itu 500 mega Sumatera dari beban hanya 1.500. Jadi sepertiga Sumatera saya padamkan selama sebulan. Jadi waktu itu karena harus menyelamatkan apa namanya Lebaran. Karena kalau Lebaran sampai padam sudah tidak akan ada lagi alasan kita untuk menyelamatkan. Jadi selama sebulan kami berusaha untuk istilahnya mengisi air waduk dengan juga usaha untuk hujan buatan dan sebagainya. Alhamdulillah akhirnya seminggu sebelum dan seminggu sudah Lebaran bisa kita amankan untuk tidak padam. Nah, tahun 2010 saya kembali lagi ke P3B Jawa Bali, ke Gandul, menjadi manajer operasi. Kalau tadi manajer operasinya P3B Sumatera 2009-2010 saya jadi manajer operasi Jawa Bali. Nah, itu sampai tahun 2013. Itu pun juga mengalami kondisi pas-pasan di Jawa Bali, tetapi tidak separah Sumatera. Kita bisa menangani dengan baik lah untuk yang kondisi Jawa Bali. Sampai saya diangkat jadi di tempat menjadi GM P3B Jawa Bali di tahun 2013. Nah, di mana kemudian saya jalani selama 3 tahun, yaitu 2013 sampai 2016. Dan 2016 saya diminta lagi untuk mengurus Sumatera, menjadi kepala divisi operasi Sumatera di PLN Pusat saat itu, selama kurang lebih 10 bulan, sebelum saya menjadi staf ahli direksi di Direktorat Jawa Madura Bali, selama kurang lebih 1 tahun. Sebelum di tahun 2017, itu saya kembali ngurusin yang lain lagi. Jadi GM Puslitbank. Jadi dari distribusi, dari proyek, distribusi, kemudian operasi sistem atau transmisi, masuk ke PLN Pusat, ngurus seluruhnya dari pembangkit, transmisi, distribusi. Kemudian saya pindah lagi ke Puslitbank tahun 2017 sampai 2019. Dan ternyata saya tidak boleh keluar lagi, jadi dari operasi. Jadi sebenarnya sejak jadi staf ahli itu saya sudah sehat, Pak. Kalau orang PLN biasanya namanya orang sudah sehat karena sudah tidak dioperasi. Jadi, nah, tetapi akhirnya setelah tidak ikut dioperasi dari 2016 sampai dengan tahun 2019, 3 tahun saya istirahat itu, bisa tidur tidak diganggu oleh telepon di Puslitbank. 2019 terjadi blackout. Tanggal 4 Agustus 2019. Entah seperti apa, kemudian BOD memutuskan saya harus turun gunung. Akhirnya saya dikembalikan lagi ke tempat lama saya, Pak. Jadi saat di P3B, sebelum saya pindah menjadi Kepala Divisi Operasi Sumatera, saya ditugaskan untuk memecah P3B Jawa Bali itu menjadi 4 unit. 1 unit pusat pengatur beban dan 3 unit transmisi. Dan ketika terjadi blackout, saya diminta kembali untuk menjadi GM pusat pengatur bebannya. Karena
diminta untuk memperbaiki lah kondisi istilahnya pengamanan gitu. Bagaimana, kenapa blackout sampai terjadi dan ini tidak boleh terulang, dan saya diminta untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin belum sempurna. Di tahun 2019 Oktober saya kembali ke Gandul lagi menjadi orang operasi sampai dengan bulan Januari tahun 2021. Januari 2021 saya kembali ke kantor pusat mengepalai Center of Excellence PLN, di mana Center of Excellence ini membina 3 divisi. Jadi levelnya adalah Senior Executive Vice President. Jadi membina 3 divisi yang terkait dengan kepakaran dan 3 unit pusat-pusat, Pak. Termasuk yang unit pusat-pusat itu adalah Puslitbang, kemudian pusat sertifikasi, dan juga pusat pemeliharaan kelistrikan. Jadi ada 6 institusi level manajemen atas yang saya bina di Januari 2021 sampai kemudian di Juni 2021 saya diminta untuk memimpin Direktorat Perencanaan Korporat sampai saat ini. Mungkin itu Pak Bambang, sedikit perjalanan hidup yang mungkin cukup panjang sih. Ya. Luar biasa, Pak. Jadi Bapak berada di tempat untuk mencari solusi saat krisis. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa pelajaran yang bisa diambil ketika baru-baru ini terjadi krisis batu bara? Maksudnya bagaimana solusinya? Terutama juga solusi jangka panjangnya, Pak. Karena tadi kan melihat pengalaman Bapak, ternyata kan tenaga air itu juga masih potensial sebenarnya. Nah, selama ini kelihatannya komposisinya lebih banyak yang batu bara, Pak. Ya, baik Pak Bambang. Saya coba menjawab bagaimana pelajaran yang ada di krisis kemarin. Memang kita mengalami kondisi krisis di akhir tahun ini sampai dengan awal tahun, yang sebenarnya ini kurang lebih sama dengan krisis waktu blackout yang 4 Agustus 2019, Pak. Yaitu yang kita sebut sebenarnya fenomena Black Swan. Mungkin Bapak pernah mengenal namanya fenomena Black Swan ya. Black Swan itu kan kita biasa dulu menganggap angsa itu putih, Pak. Iya. Sampai akhirnya ditemukan angsa hitam di Australia. Jadi satu-satunya benua yang punya angsa berwarna hitam tuh di Australia, ada Black Swan. Nah, ini kemudian dijadikan idiom kondisi yang punya kemungkinan sangat kecil gitu ya, tapi ketika dia terjadi dampaknya katastrofik, itu kita sebut namanya Black Swan. Nah, kondisi krisis batu bara ini adalah fenomena Black Swan. Karena apa? Karena kita tidak pernah menyangka, Pak, sama sekali batu bara itu bisa setinggi itu. Jadi Bapak mungkin bisa bayangkan, harganya itu naik dari $70, yang itu pun sebenarnya $70 itu sudah harga rata-rata ya, kadang bisa di bawah ketika harganya sangat rendah. Itu mencapai sampai 240, 250, Pak, US dollar per ton. Jadi udah bisa dibayangkan itu berapa kali lipat. Dan ini yang perlu ternyata dimitigasi. Itu pelajaran pertama dan ini sebenarnya sudah menjadi pelajaran kedua seharusnya adanya blackout itu. Jadi blackout itu juga sama, Pak, itu Black Swan. Dan itu pertama, Pak. Yang kedua, ternyata ini satu indikasi ke kita bahwa
hati-hati dalam kita melakukan transisi energi menuju EBT, renewables. Nah, ternyata yang kita sebut menuju renewables ini tidak bisa juga buru-buru. Ternyata ketika kita buru-buru, krisis ini terjadi bukan hanya di Indonesia, ini sebenarnya sudah mulai di Inggris kan. Bagaimana harga coal, harga gas itu secara dunia naik gitu, dan ternyata juga hal yang terakhir yang menjadi pertanyaan kita dan perlu kehati-hatian adalah sudah mulai terjadi penurunan intensitas angin, Pak, di Eropa, Pak. Di Eropa. Jadi kelihatannya ketika kita sudah mulai masang wind turbine banyak-banyak gitu ya, kapasitasnya yang tadinya mungkin capacity factor-nya bisa sampai 40%, itu bisa turun. Gitu. Karena mungkin terjadi juga butterfly effect ya. Ketika sesuatu terjadi, kepakan sayap kupu-kupu itu udah mengubah seluruh iklim gitu. Jadi ternyata iklim ini juga nggak bisa stabil. Jadi kita harus hati-hati ketika melakukan proses transisi. Itu pelajarannya yang menurut saya perlu menjadi perhatian. Ada 2 pelajaran. Yang kedua adalah mitigasi. Cara dengan mitigasi terkait dengan ini bagaimana ini supaya tidak terjadi untuk jangka pendek. Mungkin Bapak tadi juga sudah bicara dengan Dirjen Minerba dan sebagainya. Jadi kita kerjasama dengan Dirjen Minerba, Pak, untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang ada, khususnya regulasi yang terkait dengan domestic market obligation. Jadi waktu itu kita mempunyai regulasi yang masih kurang strict terkait dengan domestic market obligation, dan juga enforcement-nya kurang tegas ya. Nah, ini bekerja sama dengan Dirjen Minerba, kita menyepakati bahwa domestic market obligation yang tadinya tahunan itu kita buat menjadi bulanan, Pak. Jadi ketika ada penambang batubara yang tidak committed terhadap kewajiban domestic market obligation-nya, secara bulanan sudah bisa langsung di enforcement. Kalau dulu nunggu setahun, Pak. Nah, ketika terlambat, kita sudah nggak bisa lagi punya waktu untuk mengejar gitu. Akhirnya kondisi krisis terjadi. Itu yang di sisi kita bersama dengan regulator memperbaiki dalam jangka pendek. Yang kedua di sisi internal, dan ini juga melibatkan juga sisi regulator, kita sharing informasinya, adalah kita mendigitize dan menyiapkan satu aplikasi, Pak, untuk monitoring dan pengendalian secara real time. Dan ini bersifat harian, Pak. Sehingga jika terjadi kondisi darurat dan kita sudah mengubah juga yang tadinya lagging itu kita monitoring dan pengendaliannya di titik kirim, Pak. Ini kita di titik terima. Nah, ini kita pindah ke titik kirim. Nah, di titik kirim. Jadi kita di titik kirim kita pasangin monitoring dan pengendalian. Jadi kalau misalkan itu batu bara pasti lewat laut, Pak. Dikirim pasti membutuhkan hari. Sehingga kalau kita sudah punya hitungan sampai sini harus 4 hari, 5 hari, seharusnya 4 hari, 5 hari sebelumnya sudah ada di titik kirim kan, Pak, gitu. Jadi kalau belum ada, kita bisa segera menindaklanjuti mitigasi yang ada. Itu yang untuk jangka pendek, Pak. Nah, terkait dengan jangka panjang, kita juga menyadari ada manajemen pengadaan kita perlu diperbaiki. Kemarin salah satu yang menjadi permasalahan adalah kita masih ada beberapa kontrak kita yang menggunakan traders. Nah, ini traders ini kan tidak langsung bertanggung jawab terhadap apa istilahnya tambangnya. Jadi kalau ada apa-apa kita mempinalti tambangnya, bukan mempinalti
tradernya gitu. Iya. Dan kita juga tidak bisa mempenalti tambangnya karena kita tidak tanda tangan langsung dengan tambangnya. Ya. Bagaimana kita mau penalti orang kalau nggak ada tanda tangan kerjasama dengan tambang. Jadi kita memperbaiki kontrak yang tadinya dengan traders, kita akan perbaiki dengan tambang secara langsung. Kemudian kita juga membuat kontrak-kontrak jangka panjang, Pak, supaya ada firm untuk satu base load-nya. Kemudian kita membuat kontrak jangka pendek dan spot untuk variasinya nanti, kalau memang ada variasi di berjalan. Kemudian satu lagi adalah kita menyiapkan transisi energi dari pembangkit-pembangkit yang coal ini menjadi pembangkit yang EBT. Jadi saya Bapak sampaikan tadi ada hydro, ada geothermal, ada solar, ada wind, dan biomas sebagainya. Itu Pak. Ya, jadi itu termasuk program sekarang penghentian pembangunan PLTU baru yang berbahan energi batu bara itu Pak ya? Oh ya, karena itu memang sudah menjadi amanat Pak ya, amanat dari kita menandatangani Paris Agreement. Ya. Di situ. Ya, saya pernah berbicara dengan salah seorang anggota Dewan Energi Nasional ya, itu mantan Direktur PLN juga, Pak Herman. Oh, Pak Herman Darnel ya. Daniel. Beliau mengatakan belum ada yang ideal ini penggantinya batubara ini, kata beliau. Walaupun banyak alternatif, tapi yang paling jitu belum ketemu. Benar Pak, seperti itu Pak? Ya memang batu bara ini kan adalah kalau di sisi pembangkit kita mengenal 3 jenis pembangkit Pak. Ya. Kita namanya ada pembangkit base loader, beban dasar, kemudian pembangkit load follower Pak, pembangkit yang mengikuti langgam dari beban, dan pembangkit pickers yang mengejar spike gitu. Kalau ada tiba-tiba lonjakan yang sangat cepat, itu adalah pembangkit pickers. Nah, pembangkit base loaders ini umumnya yang kita punya adalah hydro, kemudian PLTP, geothermal, nah, kemudian batu bara. Sedangkan untuk load follower itu adalah pembangkit PLTGU, Pak, gas combined cycle, gas turbine combined cycle. Dan untuk yang pickers ini PLTA juga bisa di sana, karena PLTA gampang bukanya Pak, tinggal buka pintu terus langsung cepat ya. Satu lagi adalah PLTG, gas, tapi bukan gas uap. Kalau tadi combined cycle ini yang open cycle, jadi dia tidak menggunakan steam. Jadi hasil gas buangnya tidak lagi dibuat lagi masuk ke steam. Nah, batu bara adanya di base loader. Nah, artinya pengganti yang ideal untuk hydro ya base loader gitu. Nah, base loader mana? Base loader itu ya tadi, kalau yang mau EBT, hydro, PLTP. Satu lagi mungkin biomass. Ya. Biomass. Nah, yang sekarang banyak sedang viral gitu ya, teknologi EBT kan solar dan wind. Nah, solar dan wind ini karena sifatnya adalah intermitensi atau variabel renewable energy, maka dia membutuhkan yang namanya storage untuk bisa menjadi base loader, Pak. Jadi storage. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah harga storage ini masih mahal, Pak. Nah, jadi sebenarnya dan masih kapasitasnya juga tidak bisa dalam skala besar. Ada alternatif lain energi bersih adalah nuklir. Nuklir. Nah, ini memang ini harus menjadi perhatian tadi
selain masalah black swan yang mungkin muncul dan sebagainya, bagaimana kita mengkombinasikan proses turunnya penggantian coal ini menjadi renewables itu bisa berjalan, yaitu lewat pembangunan hidro, pembangunan geothermal, variabel power plant yang menggunakan baterai tadi, solar dan wind, nuklir, atau ada satu lagi adalah teknologi CCUS, teknologi untuk carbon capture, carbon capture and storage. Jadi kita tidak mengganti PLTU batu baranya, tetapi kita akan menangkap. Jadi kalau orang ngerokok itu Pak, jadi ngerokok itu asapnya ditangkap, asapnya ditangkap gitu ya, dimasukkan kontainer dan kemudian ditanam Pak, ditanam ke depleted well, gas well biasanya. Jadi kalau ada sumur-sumur gas atau sumur minyak gitu ya, yang sudah, terutama sumur gas ya, yang sudah kosong atau sudah menurun, nah CO2-nya itu dibuang ke sana Pak. Ya. Kayak kalau nuklir, sampah nuklirnya dibuang ke laut gitu. Ya. Nah ini dimasukin storage, dimasukin ke sana. Ini juga sama Pak. Ya. Masalahnya adalah harga Pak. Jadi bukan tidak ada teknologinya, tetapi yang jadi masalah adalah ini akan meningkatkan biaya produksi listrik. Itu Pak. Baik. Nah, itu tadi kalau Pak membicarakan mengenai sumber energinya. Kalau mengenai pengelolaannya, pemerintah merencanakan untuk Pak memisah-misah itu, memecah pembangkitnya nanti jadi manajemen sendiri. Artinya PLN itu nanti hanya ngurus distribusi misalnya. Itu membantu solusi enggak, Pak? Oh, mungkin saya perlu luruskan dulu mungkin ini mungkin terkait dengan launching subholding ya, subholding yang kemarin baru di launching oleh Pak Menteri. Jadi yang pertama adalah bukannya PLN nanti tidak akan lagi mengurusi pembangkitan ataupun retail Pak. Holding subholding ini masih tetap di bawah PLN, hanya ada yang namanya holding dan ada yang namanya subholding. Jadi subholding ini sebenarnya mirip dengan anak perusahaan kita. Kita sudah punya anak perusahaan kayak Indonesia Power, PJB. Namun kita juga masih punya pembangkit-pembangkit yang berada di pembinaannya direktorat regional. Direktorat regional. Kemudian kita juga masih punya pembangkit-pembangkit yang di bawah direktorat regional ini, yang di bawah unit pembangkitan, dia hanya ngurusi pembangkitan saja. Kemudian ada yang di bawah unit pembangkitan dan penyaluran. Jadi ada GM yang ngurusin pembangkitan dan penyaluran. Ada yang di bawah unit wilayah Pak. Kita ngurusin dari pembangkitan, penyaluran sampai distribusi gitu. Ini kan artinya walaupun sekecil apapun, kompetensi itu akan ada di mana-mana gitu. Ada yang di IP, ada yang di PJB, ada yang tadi di unit pembangkit khusus, ada yang di unit pembangkitan dan transmisi gitu. Ada yang di wilayah-wilayah. Nah, subholdingisasi ini pada dasarnya adalah ingin mengelompokkan di mana bisnis pembangkitan ini di dalam satu core sendiri, gitu, satu core sendiri. Dan sekaligus nanti di sini akan
dilakukan proses yang kita namakan core kompetensi. Nah, saat ini kan misalkan IP masih tercampur itu yang namanya thermal dan renewables gitu ya. Nah, nanti kita akan bangun mungkin di bawah subholding ini, kita masih dalam kajian, dalam proses berjalan. Akan ada satu anak perusahaan sendiri yang khusus renewables. Nah, nanti mungkin ada beberapa anak perusahaan yang terkait thermal. Jadi akan ada fokus bisnis di dalam subholding ini ngurusin pembangkitan. Jadi kayak sekarang di PLN itu untuk pembinaan anak perusahaan itu misalkan IP saja unit pembangkitan. Itu yang membina dua direktur. Secara korporasi saya yang membina. Jadi seluruh anak perusahaan PLN yang ada 12 dengan cucu-cucunya ada 77 itu saya membina, Pak. Secara korporasi. Tetapi secara operasi mereka dibina oleh masing-masing direktur regional. Jadi kalau misalkan pembangkitnya itu ada di regional A ya, dia dibina oleh regional A, di regional B gitu. Nah, dengan adanya subholding, maka pembinaan itu kan bisa langsung di bawah BOD-nya subholding, Pak. Nah, jadi tidak perlu ada dua direktur yang melakukan pembinaan di situ. Cukup hanya satu BOD yang bisa melakukan. Sehingga ada efisiensi manajemen, kecepatan pengambilan keputusan, dan diharapkan nanti juga akan lebih transparan. Cost-cost-nya bisa kita lihat mana yang tidak efisien, dan mudah-mudahan ini nanti akan membuat juga efisiensi di biaya pokok produksi kita. Itu Pak. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk buka tabungan BNI, Cukup selfie. dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Baik, Pak Aryadi, sudah agak panjang kita diskusi. Kita kembali lagi ke ITB. Oh iya Pak. Alumni ITB ini banyak sekali ya, termasuk di PLN banyak sekali. Jadi jaringannya memang itu. Bagaimana mengelola ini? Tentu lebih memudahkan berkomunikasi dengan orang-orang yang bukan hanya sepengetahuan tetapi juga sekultur itu kira-kira. Pengalaman Pak Aryadi. Ya di PLN kita ada semacam paguyuban Pak. Jadi kita ada yang namanya G10 ya, G10 gitu ya paguyuban yang terdiri dari seluruh alumni ITB yang berada di PLN itu. Kita harapkan bergabung di paguyuban ini, dan disinilah kita saling istilahnya mengetahui lah paling tidak mana sih alumni terutama kalau yang baru dengan yang saling senior kan itu kadang-kadang kita nggak tahu, dan kadang kita lakukan pertemuan gitu ya walaupun di sela-sela waktu ya karena mungkin kesibukannya beda-beda. Dan kita harapkan ini juga menjadi proses transfer ya pengalaman seperti saat ini, bagaimana hal-hal yang dialami oleh para senior, kemudian apa-apa saja yang mungkin dari senior juga tidak memahami aspirasi dari junior Pak, alumni ITB yang ada di PLN misalkan, karena memang ya istilahnya kalau zaman saya sudah mengalami berbagai perubahan ya. Jadi sudah istilahnya perbedaan kita antara yang senior ini dengan yang junior ini kayak orang kolonial lawan milenial gitu. Jadi mereka
sudah berpikirnya itu mungkin sudah berbeda sekali gitu loh dengan Ya. dengan kami. Jadi harus memang ada komunikasi yang cukup intens untuk saling memahami Ya. bagaimana senior ini berpikir, bagaimana senior ini bertindak, dengan yang junior-junior ini berpikir dan bertindak juga, karena kadang mismatch, Pak. Ya, baik. Itu kalau yang dengan yang sudah di PLN. Kalau Ya. yang masih kuliah, mungkin apa yang harus disampaikan atau diharapkan itu setelah Bapak pengalaman di lapangan itu yang harus dipersiapkan di kampus? Monggo, Pak. Dari pemahaman saya, Pak, ya, terhadap kondisi terakhir dari istilahnya dunia bisnis kita saat ini, itu semakin perusahaan-perusahaan itu semakin tidak terlalu care terhadap proses pembinaan gitu. Mereka ingin cepat, sehingga mungkin hanya nanti tinggal perusahaan-perusahaan semacam perusahaan-perusahaan BUMN gitu ya yang mau melakukan pendidikan satu press engineer gitu. Saya melihat kalau swasta ini inginnya ya ingin terima yang sudah siap gitu, sudah siap. Nah, sehingga saya merasa tantangan teman-teman yang masih mahasiswa, kemudian juga yang baru saja lulus itu adalah bagaimana mereka punya nilai lebih dibandingkan lulusan perguruan tinggi lain dari kecepatan mereka untuk belajar ya, dan juga mungkin jika memungkinkan selama masa kuliah kalau yang masih ada kuliah itu keterampilan yang lebih di samping nama besar ITB ya. Nama besar ITB itu masih tidak diragukan lah. Tetapi bukan itu kalau sudah di dunia kerja, kita harus bisa mendeliver apa yang dibutuhkan perusahaan, dan itu hanya bisa dipenuhi kalau kita memang mempunyai knowledge, skill, dan attitude ya, yang terkait dengan kompetensi itu harus dikuasai dengan baik. Dan bagi lulusan atau mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, tentukan tujuan Anda nanti kemana, dan pelajarilah misalkan perusahaan-perusahaan itu membutuhkan orang seperti apa, dan sedapat mungkin sudah disiapkan sejak masih kuliah, terutama IT, dan itu menjadi satu pemahaman tentang IT itu menjadi satu kewajiban deh kalau di dunia yang sekarang ini. Itu mungkin Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Bapak F.W. Haryadi, Direktur Perencanaan Korporat Perusahaan Listrik Negara PLN, yang telah secara panjang lebar menyampaikan pengalamannya berkarir, masalah-masalah yang dihadapi, dan saran-saran untuk para generasi berikutnya. Sekali lagi terima kasih, sukses terus dalam bertugas Pak F.W. Haryadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Livin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu.